saya Rian Nugraha dari TSM 1. Nama saya Chandra dari TSM 1. Nama saya Muhammad dari sini dari TSM 1. Kami di sini ingin membacakan pengertian summa. Pengertian summa dalam Islam berarti mencari otoritas atau ingin dipuji orang lain dalam ibadah atau amal kebaikan. Ini mirip dengan dia tetapi berbeda. Ia menunjukkan amal baik di depan orang lain agar dipuji secara langsung. Summa menceritakan atau menyebutkan kebaikan yang telah dilakukan untuk mendapatkan pujian. Dalil tentang larangan barang siapa yang melakukan yang didengar maka Allah mendengar hanya di hadapan makhluk pada Satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan suatu amal karena ini didengar sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan aibnya di hadapan makhluk pada hari kiamat. Dan barang siapa beramal karena ingin dilihat dia, maka Allah akan memperlihatkan aibnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna hadis: orang yang beramal dengan niat mencari perhatian atau pujian manusia akan dibalas dengan kehinaan di akhirat. Allah akan membongkar niat buruknya sebagai peringatan bagi yang lain. 2. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ia termasuk di dalamnya sum'ah." Hadis riwayat Ahmad. 3. Dampak negatif summa. 1. Merusak kepercayaan. Jika seseorang melanggar sumpah, reputasi dan kepercayaan orang lain terhadapnya bisa rusak. 2. Konsekuensi moral dan spiritual. Dalam beberapa keyakinan, melanggar sumpah dianggap dosa atau kesalahan besar yang bisa membawa akibat buruk di dunia maupun di akhirat. 3. Mengikat dan membatasi diri. Sumpah yang diucapkan tanpa pertimbangan matang dapat membatasi kebebasan dan pilihan di masa depan. 4. Konflik sosial. Sumpah yang melibatkan pihak lain bisa memicu konflik jika ada pelanggaran atau kesalahpahaman. 5. Beban psikologis. Mengambil sumpah yang berat atau sulit dipenuhi bisa menimbulkan tekanan mental dan kecemasan. 4. Kerugian itu beban mental dan emosional. Sesungguhnya yang tersumpah terikat secara moral untuk memenuhi janjinya yang bisa menjadi beban jika sumpahnya berat atau sulit dipenuhi. 2. Kerusakan hubungan. Jika sumpah dilanggar, hubungan dengan orang lain bisa rusak karena hilangnya kepercayaan. 3. Konsekuensi hukum atau agama. Dalam beberapa tradisi atau kepercayaan, melanggar sumpah bisa berujung pada sanksi hukum atau hubungan spiritual. 4. Tekanan psikologis. Sumpah yang berat bisa menyebabkan kesehatan atau rasa bersalah. 5. Menyalahi tradisi. Jika seseorang masih melanggar sumpah, reputasinya bisa tercederai di masyarakat. 5. Kesimpulan tentang sumpah. 1. Perilaku tercela. Sumpah termasuk dalam kategori riya dan merupakan perbuatan yang tercela dalam Islam karena mengurangi nilai ibadah di sisi Allah. 2. Merusak pahala. Amal ibadah yang dilakukan karena summa tidak akan mendapat pahala dari Allah karena niatnya tidak ikhlas. Peringatan dalam Al-Quran dan hadis Islam mengingatkan umatnya untuk menjauhi summa sebagai dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
menghancurkan keikhlasan, sumpah. Bacaan dalam Al-Quran dan hadis, Islam mengingatkan umatnya untuk menjauhi sumpah sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. 4. Menghancurkan keikhlasan, sumpah. Mencederai keikhlasan menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Pengertian sunnah secara umum Pernyataan resmi atau janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci. Sumpah mengandung konsekuensi moral dan jika dilanggar ia bertujuan untuk mewujudkan kebenaran atau komitmen seseorang terhadap sesuatu. Apa perbedaan sumpah dan janji? Meskipun keduanya merupakan pertanyaan pemikiran, sumpah lebih formal dan serius daripada janji biasa. Sumpah biasanya diucapkan di hadapan saksi, barangkali dengan konsekuensi hukum atau agama yang lebih berat jika dilanggar. Janji lebih bersifat informal dan dapat diucapkan dalam berbagai konteks tanpa konsekuensi yang seberat sumpah. mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi